Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Berjumpa dengan kami di podcast ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, kali ini ada aku, Anwar Monas Sidik, dan juga ada Fauzi Asari Siregar. Ya, dari jurusan hubungan internasional nih kita berdua. Ya. Oke Zi, apa kabar nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Sendiri ya? gimana, War? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat juga nih Zi. Oke nih, kita mau ngobrolin tentang apa nih Zi? Kita mau ngomongin ini sih, civil war, civil konflik. Civil konflik ya. Nah, menarik nih bincang-bincang mengenai tentang civil konflik atau perang saudara ya, bisa dibilang perang saudara lah ya. Apa namanya, kita mulai aja nih ya bincang-bincang ya, santai dulu ya. Kita bincang santai. Oke, menurut Fauzi nih, aku nanya-nanya dikit ya, menurut Fauzi nih, kira-kira civil konflik itu apa sih? Civil konflik tuh menurut gua tuh konflik antar negara gitu, dalam artian bukan negara luar, tapi negara dengan negaranya sendiri gitu, negara dengan rakyat, rakyat dengan negara gitu, dimana nggak ada negara lain. Jadi kubunya itu kubu negara, ada kubu pemerintah dan kubu rakyat gitu. Berarti bisa dibilang kayak misalkan sebenarnya kan kalau kita lihat dari perang dunia dahulu ya, kayak perang dunia 1 atau perang dunia 2, itu kan melibatkan antara negara dan negara ya perangnya kan. Ya, betul. Cuman kalau di perang saudara ini yang dilibatin itu malah di masyarakat itu sendiri ya, antara di masyarakat ataupun bahkan pemerintah melawan masyarakatnya itu sendiri ya, bisa dikatakan. Nah, menariknya kayak perang saudara ini, kira-kira kalau perang saudara ini berarti kayak gunain militer nggak sih, atau gimana maksudnya konsepnya? Oh pasti negara ya, karena negara punya alat yaitu militer ya, dia pasti ngerahin militer ya dong melawan rakyat sipil. Gitu kan, namanya juga perang sipil gitu, antara si sipil dengan yang tidak sipil gitu. Berarti kayak misalnya kayak bisa dibilang kalau pemerintah itu kan karena dia punya kekuasaan ya, kayak menyalahgunakan kekuasaan juga ya, bisa dibilang kalau seandainya dia melakukan hal itu kan. Benar. Perang saudara. Nah, kira-kira nih ada nggak sih kayak salah satu perang saudara nih yang mungkin Fauzi ingat gitu kan, perang saudara yang kayak terngiang-ngiang atau gimana gitu? Oh, kebetulan inget sih, soalnya baru baca juga. Perang Suriah. Perang Suriah. Gimana tuh perang Suriah? Awalnya sih itu perang Suriah tuh terjadi karena ketidakpuasan gitu ya, rakyat Suriah terhadap rezimnya Bashar al-Assad gitu. Jadi timbul tuh perang tuh. Awalnya banyak kemiskinan kan di bawah rezimnya Assad ini nih, banyak kemiskinan, banyak korupsi gitu, ya kan. Terus banyak pemenjaraan orang-orang yang tidak bersalah gitu atas perbedaan politik gitu, pandangan politik gitu. Nah, dengan kondisi yang carut marut gini adalah timbul ide orang-orang tuh menginginkan negara itu menjadi demokrasi gitu. Nah, terjadilah demonstran yang melebar hingga berujung terjadinya perang saudara gitu. Banyak faktornya, kayak tadi dari masalah sosial, ekonomi, terus juga politik ya yang dialami sama negara Suriah itu sendiri ya, tadi ya disebutkan ya. Nah, aku juga kayak baca-baca juga kan, katanya juga ada salah satu faktor juga nih, kayak selain dari masalah-masalah domestiknya, katanya ya, aku dari sumber jurnal sih, beberapa ini sependek yang aku baca. Jadi menurut jurnalnya, judulnya itu Konflik Suriah, Akar Masalah dan Dampaknya gitu kan. Nah, dia bilang ada dua faktor kalau misalkan perang Suriah itu terjadi. Yang pertama itu memang tadi yang disebutin Fauzi nih tadi, kayak masalah sosial, ekonomi, politik gitu kan, dalam negerinya gitu kan. Jadi ada keinginan, apalagi kan masalah pengangguran tuh banyak ya, terus inflasi juga gila-gilaan, terus kalau misalnya mobilitas sosial, kebebasan politiknya juga kurang gitu kan di Suriah pada masa ini juga, bisa dibilang masa ini juga ya. Masih jalan ya. Nah, jadi kayak di situ kayak tidak kepuasan dari
masyarakat terhadap pemerintah yang ada gitu. Nah terus juga katanya yang kedua juga pemerintah rezim Bashar al-Assad ini udah memimpin terlalu lama katanya. Jadi kan dari sejak 1963 itu pemerintah Suriah itu didominasi oleh partai Baath gitu. Nah terus kemudian dilanjutin lagi sama keluarganya al-Assad gitu ya, salah satunya Benar-benar. ya kayak yakni Hafiz al-Assad, terus yang dari 1970 terus hingga kematiannya pas nyampe tahun 2000 gitu, sampai diganti sama Bashar al-Assad. Jadi kan kayak ibaratnya jenuh gitu kok dari kalangan ini lagi gitu kan. Jadi kayak ibaratnya di sini juga dijelasin bahwasanya hal wajar gitu kayak munculnya demo terhadap hal itu karena ingin adanya perubahan rezim gitu, karena ada kejenuhan politiknya itu sendiri. Benar. Juga yang menariknya yang awal mulanya ya, ini bersumber dari sumber yang sama. Dia bilang katanya sumber yang sama itu dia ngomong bahwasanya pada Maret 2011 kan emang Maret 2011 ya mulainya ya. Iya, Maret Maret 2011. Nah itu dia dijelasin katanya ada 15 orang pelajar, jadi cerita itu 15 orang pelajar sekitar 9 sampai 15 tahun lah bisa dibilang. Nah dia tuh kayak kan ibaratnya kayak mengkritisi pemerintah, tapi dia nulis di tembok-tembok. Nah masalahnya itu yang ditulis itu ini ya mungkin bahasa Arab ya, cuman dibilang di sini pakai bahasa Indonesia, rakyat menginginkan rezim turun gitu intinya. Nah ini jadi kayak dari sikap pemerintah tuh kayak wah ini tuh kayak ancaman. Jadi si anak-anak ini, si pelajar ini di penjara selama 1 bulan. Terus dari pihak ini kan nggak terima ya kan, masa cuma gitu doang, ibaratnya bisa dibilang kok di penjara sih kayak gitu kan. Terus apalagi masih pelajar gitu kan. Nah jadi terjadilah mulai demonstrasi. Emang banyak versi sih. Kalau Fauzi sendiri ada versi lagi nggak selain itu, mungkin kayak masalah hal itu? Aku baca sih ya dari kelompok pro demokrasi itu tadi, dia demonstran akhirnya dibubarin ya kan dengan militer gitu, ditembak ratusan orang. Itu demo pertama itu ratusan orang meninggal dan lebih banyak lagi gitu yang ditangkap. Dan akhirnya mau nggak mau orang-orang sipil ini juga ingin mewujudkan mimpinya lah katakannya. Ya nggak nemuin solusi ya angkat senjata gitu. Terkadang aku jadi ingat gini, ada kata-kata, terkadang kebenaran itu hanya bisa diucapkan dengan selongsong senapan. Mungkin ini. Aduh. Udah nggak ada jalan lain nih. Mau gimana lagi nih? Udahlah. Iya. Gila itu masa kalau dipikir ya, kalau seandainya, untung negara kita masih ibaratnya bisa dibilang alhamdulillah nggak terjadi seperti hal itu ya. Yeah. Walaupun kalau kita lihat perkembangannya sedikit ada konflik di dalam internal aja, cuman alhamdulillah nggak sampai perang saudara seperti itu. Nah, kalau dipikir tuh kayaknya jadi banyak merembet dampak gitu. Kayak soalnya kan masalahnya kan harusnya kan sebagai negara ya tentunya kan harus melindungi warganya tentunya ya. Tapi ini malah jadi musuh gitu. Baik kita nggak tahu ya musuhnya itu ya, jadi kan bisa dibilang kalau misalnya kita di pihak pemerintah, musuhnya itu masyarakatnya sendiri. Terus kalau kita di pihak masyarakat, musuhnya itu pemerintah sendiri kan bisa dibilang. Itu kayak ya pasti tetap bakal ngerugiin gitu kan. Nah kira-kira menurut Fauzi nih, apa sih kira-kira dampak yang merugikan nih gitu dari perang saudara ini kira-kira? Oh dampak ini karena ada perang saudara ini di Suriah. Gimana tuh? Kalau yang aku baca sih dampaknya nih pada Februari ya, ini data Februari 2016 ya, diperkirakan tuh ada 470.000 orang tewas gitu. Wah, itu banyak banget, 470.000 orang tewas. 700 berapa tadi? 470.000. 470 ya? Wah, itu banyak banget sih itu. Itu kalau di UAE itu lumayan lah. Wah, itu mayatnya sampai tingkat 10 mungkin, lebih ya. UAE itu udah gak kelihatan lagi kali. Banyak banget ya. Terus 5,6 juta orang tuh, wanita dan anak-anak mayoritas ini pergi meninggalkan Suriah gitu. Dia melihat tidak ada harapan di tanahnya, ya akhirnya mengadu nasib keluar Suriah gitu.
Dan juga 70% rakyat mengalami kemiskinan ekstrim. Bayangin aja kemiskinan ekstrim di mana lo mau minum dan makan aja tuh nggak bisa gitu. Tidur lo nggak punya rumah lo udah hancur ya karena udah terjadi kan perang itu. Benar. Mm-mm. Ini apa ya? Ibarat kayak perang saudara tuh bisa dibilang sangat mengerikan lah ya, bukan bisa dibilang lagi kayak udah mengerikan lah ya, udah bisa dibayangin lagi ya. Itu ibaratnya kan rumah kita, ibaratnya kan ya rumah kita sendiri, terus kayak kita tuh harus hidup nggak ada ketentraman sama sekali, bisa dibilang kayak gitu kan. Benar. Aduh, nggak bisa bayang sih itu nyampe ada yang jadi mengungsi keluar negaranya ya kan, tadi sampai ada yang meninggal tuh banyak banget. Kira-kira terus mengenai ini ya dampak ruginya itu ya, kira-kira ada lagi nggak sih kayak dampak ruginya atau maaf suara ini ada suara yang bocor dari luar. Ya nggak apa-apa. Kira-kira nih tutupin itu dulu. Ya lanjut lagi. Ya tadi mengenai tentang kayak dampak kerugian ya, tadi kan banyak banget kayak tadi data-data udah disebutin sama Fauzi tadi kan. Banyak kayak ada yang berapa tadi, sekitar 4.000 ya? 470.000. Oh, 470.000. Itu hampir setengah jutaan lah. Kalau sekarang mungkin udah lebih jauh lah angkanya di atas itu. Iya benar banget. Terus banyak juga pengungsi ya, bisa dibilang refugee gitu kan. Iya benar. Itu banyak banget. Kira-kira Pak Uji pernah ini nggak sih kayak dengernya, aku dapat dari sebenarnya kata dari sumber yang sama. Jadi ada 3 aktor yang terlibat dalam konflik ini ya. Maksudnya khususnya di bagian internalnya ya. Jadi sini di tulisannya yang sependek yang aku baca, katanya yang pertama memang dari presidennya itu sendiri kan, dari pihak pemerintahnya gitu kan, bersama pendukung-pendukungnya gitu kan, mengenai tentang yang terlibat dalam konflik tersebut itu. Terus yang kedua juga ada juga pendukungnya itu bisa dibilang dari kalangan negara-negara juga, kayak ada banyak yang mendukung rezim Bashir al-Assad itu sendiri kan. Jadi kayak intervensi dari negara luar juga ada gitu kan. Tapi kalau yang aku terus yang aku pikir tuh, kalau seandainya ada intervensi kayak gitu ya, kayak dari negara luar ya, kayak gimana ya, biasanya ini tuh padahal yang dilawan itu sebenarnya harusnya dilindungi ya, cuman sampai ada negara lain pun yang ikut gitu. Jadi kan beda sama mungkin kayak perang dunia dulu ya kan, dimana kita tuh bela negara lah ibaratnya. Ini sekarang kayak jadi bela kebenaran ya. Jadi dan kita nggak tahu kebenaran yang mana, karena dari pihak pemerintah dan oposisi juga, oposisi itu bisa jadi dari masyarakat itu sendiri kan tidak puas dalam hal itu, jadi kita nggak tahu kebenarannya itu yang mana ya. Terus juga yang kedua tuh yang terlibat konflik tuh ada oposisi Suriah juga. Oposisi Suriah tuh banyak juga sih, kayak dari kelompok-kelompok pemberontak Suriahnya gitu, kayak dari Free Syrian Army contohnya, terus Syrian National Council. Nah itu juga, itu termasuk di oposisi Suriah. Cuman dan yang menarik ini ada yang ketiga nih, ada namanya kelompok jihadis katanya. Jihadis. Jadi kelompok jihadis ini awalnya itu dia memang berafiliasi dengan ataupun membantu dengan oposisi Suriahnya itu sendiri ya. Cuman masalahnya adalah mereka malah punya agenda sendiri gitu. Jadi ibaratnya jadi karena dia memiliki agenda sendiri, jadi kayak ibaratnya ini susah ketemunya gitu. Jadi kayak ada 3 lawan yang mereka tuh saling lawan melawan gitu, 3 hal ini gitu. Nah katanya emang kelompok jihadis ini yang ada agenda tersendiri di hal itu, dikatakan di sini ya, di jurnal kayak gitu. Menurut Fauzi ini kira-kira yang mengenai perang saudara Suriah ini gimana nih menurut Fauzi ini, kayak entah dari perkembangannya kah atau apanya kah, atau misalkan tentang apanya gitu menurut Fauzi gimana? Rumit ini, complicated banget ini, ibarat benang nih udah kusut banget ini.
sulit. Karena selain 3 aktor yang kamu bilang tadi, itu ada aktor-aktor lagi. Negara lain pun ikut bermain di situ, di arena panas itu. Yang aku baca sih Rusia gitu, dia ikut mendukung rejim Bashar al-Assad gitu, dengan mengirim militer di sana gitu, mengokohkan basis-basisnya si al-Assad gitu. Kenapa bisa begitu? Yang aku baca sih, Rusia punya kepentingan di sana, menjaga kepentingannya. Kalau si Assad ini tuh lengser, Rusia nggak bisa masuk di sana. Dalam artian kepentingannya itu memudar di Suriah. Gitu. Tandingannya pun ada di oposisi itu, didukung sama Turki. Kenapa pasukan-pasukan sipil itu punya senjata gitu? Ngerakitnya di mana? Padahal kan bisa nanya tuh, nggak mungkin ngerakit di situ juga. Dapat dari luar dia. Oh iya. Dalang jadi di situ. Bukan dalang lagi sih, pemain, benar-benar bermain di sana. Karena banyak kepentingan ya di situnya. Benar. Ini jadi rumit nih. Complicated ya. Iya. Aduh, kalau ngomongin perang saudara tuh ibaratnya nggak kebayang lagi ya, soalnya ibaratnya saling satu sama lain gitu, masalah yang dilawan itu jadinya kesannya tuh agak gimana gitu kan, saling jadi kayak saling menyalahkan dan sebagainya, padahal harusnya idealnya itu kan ibaratnya kalau suatu negara itu memang saling mendukung satu sama lain, dan memang pemerintah juga kan tugasnya dia melindungi warganya, tapi ini malah bisa dibilang melukai warganya gitu ya. Apalagi kalau dampaknya tadi juga banyak banget gitu. Menarik sih mengenai dampak dari perang Suriah atau salah satu perang saudara ya. Kalau kamu sendiri nih, misalkan kamu jadi Bashar, apa yang bakal kamu lakuin nih, Mas? Jadi Bashar al-Assad ya? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan simpel tapi sulit tuh. Soalnya gini loh, aku nggak tahu ya, karena pastinya di satu sisi entah menurut aku kayak misalnya di Bashar al-Assad juga kan pasti ibaratnya nggak mau salah ya, nggak mau dibilang salah ya, karena nggak mau dibilang salah kan pasti karena masih punya ego ya, tentunya bagaimana caranya biar mempertahankan ego tersebut kan. Nah itu dia, ego. Nah itu dia, soalnya gini loh, kayak siapa sih yang mau ibaratnya ibaratnya kan karena demo terus diturunkan dari jabatan kita gitu kan, jadi kayak ibaratnya ini gitu hal yang agak rumitnya kan di situ, apalagi posisinya ya dia berkuasa, jadi kayak ibaratnya dia yang punya, jadi bisa dilaksanain abuse ya, kayak penyalahgunaan kekuasaan juga. Tega sih tapi ya kalau menurut aku ya. Gimana tuh kamu dari ini? Ya kalau misalkan aku dapat pertanyaan yang sama, kalau aku jadi Bashar al-Assad, apa yang akan aku lakuin? Ya aku bakal turun, karena aku nggak tega ngeliat orang-orang itu tuh saling perang gitu. Benar sih, benar. Banyak korban, dan aku juga udah gagal gitu memajukan negaraku. Ya mau gimana lagi, turun gitu. Iya sih, jadi kayak ibaratnya egonya lah diturunkan untuk kepentingan bersama gitu ya sih. Oke, nggak kerasa nih Fauzi udah sekitar 15 menit nih menyertai. Alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit disimpulin aja ya, bahwasanya memang perang saudara ini bisa dibilang sangat merugikan lah, terkhususnya bagi negara itu sendiri, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, karena yang dilawan itu dari kalangan orang-orang negara tersebut gitu. Jadi ibaratnya membela kepentingannya masing-masing yang ibaratnya gak tahu siapa yang benar atau yang mana yang benar, karena mereka kan berdua merasa benar ya, cuman masalah itu di dampaknya itu ya, kayak dampaknya terus berlarut-larut, terus ada intervensi dari negara lain yang bisa dibilang kayak memanas-manasi lagi kayak gitu ya. Oke, mungkin ada closing statement gitu dari Fauzi. Closing statement apa ya? Menurut aku apa ya? Apa ya? Tegakkanlah kebenaran meski langit akan runtuh.
Itu aja kali. Oke, udah bener. Ya. Cuman kita berdoa aja lah, semoga perang saudara khususnya di Suriah gitu semoga cepat terselesaikan lah ya. Semoga ada jalan titik temunya, karena memang bagaimanapun kita pengen hidup tuh dengan damai gitu ibaratnya kan, tanpa adanya perang atau konflik. Oke, kita tutup aja kali ya Zi ya. Iya, kita tutup. Oke, sekian dari kami berdua. Mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Anwar. Oke, terima kasih Zi.